kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, selain mendapatkan gelar sebagai Mesias, Tuhan Yesus seringkali juga disebut dengan gelar Anak Manusia. Nah, dalam berbagai kesempatan, Tuhan Yesus membahasakan atau menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Nah, kita akan lihat beberapa teks dalam Perjanjian Baru, dalam Injil, yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menyebut diri sebagai Anak Manusia. Sekarang kita bisa lihat di Injil Markus bab 8 dari ayat 27 sampai dengan 31. Kita lihat dulu teksnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Orang banyak yang pernah mendengarkan dan melihat Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Anak Manusia. Tuhan Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Mesias, tetapi menyebut diri sebagai Anak Manusia. Sekarang kita lihat teks yang lain. Sekarang kita akan melihat Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kepada orang yang mau mengikutinya, Yesus menyebut diri sebagai Anak Manusia. Demikian juga ketika Yesus berkunjung ke rumah Zakeus, Dia juga menyebut diri sebagai Anak Manusia. Dan kita bisa melihatnya di Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah Zakeus mengungkapkan pertobatannya, Tuhan Yesus berkata begini, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara-saudara, ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak kesempatan di mana Tuhan Yesus menyebut diri sebagai Anak Manusia. Nah, apa yang sesungguhnya dimaksudkan? Siapa sebenarnya Anak Manusia itu?
Nah, untuk memahami gelar anak manusia yang digunakan oleh Yesus ini, kita perlu melihat kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Karena ya memang teks ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan siapa sesungguhnya Dia. Nah, dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, kalau kita memperhatikan teks Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14 ini, kita bisa melihat yang disebut sebagai anak manusia itu justru bukan seorang manusia yang lahir, yang berasal dari dunia. Anak manusia itu justru datang dari langit, mengendarai awan-awan. Lalu dia dibawa kepada yang lanjut usia. Nah, yang lanjut usia ini adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kemudian anak manusia itu dibawa kepada yang lanjut usia, dan kepada anak manusia ini Allah memberikan kekuasaan, memberikan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi anak manusia ini adalah seorang pribadi yang datang dari surga, dari langit, lalu dia menerima kuasa sebagai raja. Nah, dikatakan bahwa kerajaannya tidak akan lenyap. Kerajaannya tidak akan musnah. Kerajaannya adalah kerajaan yang abadi. Dan saudara-saudara, kerajaan manapun yang ada di dunia itu akan musnah, akan lenyap. Kalau dikatakan bahwa anak manusia itu akan menerima kekuasaan atas kerajaan yang abadi, itu berarti kerajaannya bukan di dunia ini. Lebih lanjut, ini berarti anak manusia itu akan menerima kuasa sebagai raja atas kerajaan surga. Nah, kemudian saudara-saudara, pemahaman yang disampaikan di dalam kitab Daniel ini dikenakan pada Yesus, atau lebih tepatnya Tuhan Yesus mengenakan gelar anak manusia itu pada dirinya sendiri. Dan dengan cara seperti ini Yesus menjelaskan, menunjukkan siapa sesungguhnya dirinya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa Dia adalah anak manusia yang dinubuatkan oleh Daniel itu. Kita lihat di dalam Injil Matius bab 24 mulai dari ayat 29 sampai dengan 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit
dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ke ujung langit yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam perikop ini jelas kita mendengar Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Anak Manusia, ya, yang berkuasa atas kerajaan surga. Dia datang dari langit. Dia akan datang dengan awan-awan, dan kemudian Dia akan menjadi Raja kerajaan surga. Nah, sebagai Raja yang berkuasa atas kerajaan surga, Yesus, Anak Manusia itu akan menentukan siapa yang layak masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak layak masuk ke dalamnya. Dalam perumpamaan tentang kambing dan domba, atau yang juga kita kenal dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir, Tuhan Yesus sebagai Anak Manusia menjelaskan apa yang akan dilakukan sebagai Raja kerajaan surga. Dia akan menentukan siapa yang layak masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak. Yang layak masuk ke dalamnya adalah yang mengasihi Dia, Anak Manusia itu, tetapi Dia hadir di dalam diri orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, kalau manusia, orang-orang yang berkenan kepadanya itu tinggal bersama dengan Dia, maka yang ada adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, sebagai Raja kerajaan surga, Tuhan Yesus, Anak Manusia itu mengundang orang untuk datang masuk dalam kerajaan surga. Dan saudara-saudara, berbahagialah kita yang mengikuti Yesus, karena Dia adalah penguasa surga, pemilik surga yang berkuasa atas kerajaan surga. Tetapi kita juga melihat, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus diadili oleh mahkamah agama Yahudi, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Anak Manusia, ini yang membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan kita bisa melihat di Injil Matius bab 26, kita lihat dari ayat 62 ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab begini di ayat 24. "Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit."
Dengan berani Tuhan Yesus mengatakan dia adalah anak manusia yang menerima kuasa dari Allah Bapa, kuasa atas kerajaan surga. Kalau dikatakan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia sudah memegang kuasa sebagai raja, dan dia juga kalau begitu memegang kuasa sebagai yang berkuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak. Tetapi para pemuka Yahudi yang mengadili Yesus itu tidak bisa menerima kebenaran ini. Maka yang kemudian terjadi adalah Yesus dianggap menghujat Allah, menghina Allah, dan itu membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kita yang percaya kepada Yesus, percaya juga bahwa dia adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Dan kita yang percaya kepadanya, percaya juga bahwa kita pun akan hidup bersama dengan dia di dalam kemuliaan yang abadi di surga. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.